Que me he dejado el móvil. Sampurasun warga santuy kumaha damang, salah satu film yang menceritakan tentang kisah seorang pembalap superbike yang tiba-tiba terlibat masalah dengan kartel narkoba gara-gara mantan adalah Centauro tahun 2022. Sehingga ia terpaksa harus menjadi kurir demi menyelamatkan nyawa sang mantan yang dengan ceroboh telah menghilangkan narkoba dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi dalam usahanya melunasi hutang sang mantan, ia dihadapkan dengan kelicikan sang pemimpin sehingga ia pun harus mengambil langkah yang sangat beresiko. Tanpa banyak bebaung babi bu cerot-cerot, Yo langsung simak saja intronya Bang Poang. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di Spanyol, cerita akan berfokus pada seorang pembalap yang memiliki bakat dalam hal mengendarai sebuah sepeda motor. Hal itu terbukti karena di sana terdapat banyak trofi yang ia dapatkan baik dari kejuaraan motocross maupun super sport, di mana kali ini dia sedang mengikuti seleksi kejuaraan dunia superbike. Dia bernama Rafa, seorang duda beranak satu ini berkeinginan untuk menjadi penerus Valentino Rossi di kejuaraan MotoGP. Balapan pun dimulai, suasana sangat menegangkan karena para pembalap yang lain pun memiliki semangat untuk menjadi juara. Berkat motornya yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, akhirnya Rafa bisa melewati beberapa pembalap dan kini berada di urutan paling depan. Namun ketika ia memasuki 2 lap terakhir, tiba-tiba dengan kondisi seperti ini, tampaknya mimpi Rafa untuk menjadi pembalap superbike harus kandas sehingga ia harus menunggu tahun depan untuk mengikuti seleksi lagi. Tetapi secara mengejutkan tiba-tiba Rafa dihampiri oleh seorang pencari bakat dari tim Honda bernama Regina, yang seketika mengajak agar mengikuti seleksi pembalap di timnya. Vamos a hacer pruebas de selección y me encantaría que participaras. Si te interesa, mira, pásate. Vale, gracias. Chao. Chao. Sepulangnya dari sirkuit, ternyata Rafa terlambat menjemput anaknya, hingga membuat mantan istrinya yang bernama Natalia, kita sebut saja sang mantan ini, langsung ngambek. Diketahui bahwa sebelumnya mereka telah sepakat jika di akhir pekan anaknya yang bernama Matteo akan bermain dengan ayahnya seharian penuh, yang mana hal itu mereka lakukan agar Matteo bisa tumbuh berkembang baik secara fisik maupun mentalnya. Natalia, no me mires así, que no he podido salir antes, te lo digo en serio. Tiene deberes, asegúrate de que los hace. Sí, sí, no te preocupes. ¿A que no lo adivinas? No. Porque es papá, joder, Mateo. Con una tica. Que sí gane. Madre mía, qué preguntas. ¿Qué preguntas? A dormir, ¿vale? ¿Tienes sueño? Sí. Keesokan harinya, Rafa kembali mengantarkan Matteo ke sang mantan, yang saat itu lagi senam poco-poco buat jaga kesehatan dan juga berat badan. Ia juga mengajak sang mantan jalan-jalan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama kandas, sambil berharap bisa kembali rujuk. Tetapi dengan tegas sang mantan menolaknya karena selama ini Rafa hanya mementingkan hobi motornya ketimbang keluarganya. ¿Cómo está mi chico? ¡Uy! Que a ver si quedamos un día, ¿no? Y tomamos una caña o algo. ¿Y para qué? Di kemudian hari, Rafa pun memenuhi undangan Regina untuk mengikuti seleksi dalam pemilihan pembalap utama di tim Honda, yang saat itu dia akan bersaing dengan 3 pembalap lain yang memiliki umur cukup muda dan tentu saja memiliki semangat yang membara. Saat itu Regina juga menjelaskan bahwa seleksi ini terdiri dari 4 ronde yang akan dilakukan secara berkala dalam beberapa minggu ke depan. Dengan menunggangi motor Honda CBR 600RR, Rafa dengan mudah menempati posisi pertama yang membuat Regina seketika bangga telah mengambil keputusan yang tepat dengan mengajak Rafa bergabung dengan timnya.
Sementara itu, Rafa yang telah selesai mengikuti seleksi itu segera kembali ke rumah sang mantan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Tetapi Natalia, Natalia, ¿estás bien? ternyata sang mantan selama ini mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menjadi kurir narkoba pada seorang bandar yang bernama Carlos. Apa sebagai sang mantan, ternyata narkoba senilai 200.000 euro tersebut malah hilang ketika hendak diantarkan, sehingga tanpa pikir panjang Rafa pun segera mengamankan sang mantan dan anaknya untuk sementara tinggal bersamanya. ¿Qué cojones ha pasado aquí o no? Que había droga en casa. ¿El puto alquiler a lo mejor? ¿Tú te crees que es normal guardar droga en el piso en el que vives con nuestro hijo? ¡Natalia! La droga que guardabas que era de esos tíos. ¿Cuánto vale lo que te han robado? 200.000. Si les pago en una semana van a volver. Mírame, la vamos a solucionar, ¿vale? Haces las maletas y te vienes a mi casa unos días, ¿vale? ¿Sí o no? Rafa terlihat bingung atas semua kejadian yang ia alami dan merasa kasihan dengan sang mantan yang tak lain adalah ibu dari darah dagingnya sendiri. Sehingga ia pun memutuskan untuk nekat menemui Carlos dengan bermodal petunjuk dari sahabatnya yang bernama Cortés. Hay unos tíos guardando su droga en pisos del barrio, tío. ¿Tú esto lo sabías? Claro que lo sé yo esto. Están jodiendo a mi Natalia, hermano. ¿Están jodiendo cómo? Están jodiendo a la Natalia, hermano. ¿Me lo vas a contar o no, tío? Anda, ven. Ven. Dengan berbekal informasi dari sahabatnya, ia pun segera menuju ke markas Carlos untuk bernegosiasi terkait masalah sang mantan. Tapi sayangnya Carlos menolaknya mentah-mentah. Terlebih lagi, Carlos merasa dirinya hanya membuang-buang waktu bernegosiasi dengan seseorang yang tidak ia kenal. ¿Viste la pasta que me debe? La droga se la robaron. ¿Y tú qué putas pintas en esto, chaval? Natalia es la madre de mi hijo. Te lo devuelvo. Un mes y te juro que te lo devuelvo. Te lo devuelvo, tío. Vas remontando, Boro. Vamos. Sampai di rumah, Rafa dihubungi anak buah Carlos yang bernama Boro, yang memintanya agar pergi ke sebuah salon tato yang berada di pinggiran kota. Espérame ahí, chaval. Sesampainya di sana, ia disuruh agar naik ke dalam mobil yang membawanya ke sebuah pelabuhan untuk membawa sebuah paket yang berisi narkoba, yang ternyata Rafa ditugaskan untuk mengantarkan paket tersebut ke salon tato yang tadi. Tienes que llevar esto a mi estudio de tatuajes. Ven. Dengan mengendarai sebuah motor gede, dia diminta untuk mengantarkan paket tersebut dalam waktu 2 jam. Selain itu, ia juga diberi arahan mulai dari tarif tol yang sudah dibayar otomatis sampai titik pemberhentian untuk mengisi BBM. Tanpa babaung babi biu cerat-cerat, Rafa pun segera gaspol menjalankan perintah tersebut. Namun karena Rafa memacu motornya dengan kencang, sehingga menarik perhatian petugas yang sedang berpatroli dan melakukan pengejaran terhadap dirinya. Sehingga mau tidak mau, Rafa menunjukkan skill epiknya untuk mengelabui petugas yang melakukan pengejaran. Hingga sampai akhirnya ia pun lolos dari petugas tersebut dan sampai di tempat tujuan pada batas waktu yang ditentukan. Tapi ternyata paket yang ia bawa hanyalah tepung terigu yang sengaja Carlos gunakan untuk menguji kemampuan Rafa. Puas dengan potensi yang Rafa miliki, maka Carlos pun mengizinkan Rafa melunasi hutang sang mantan dengan cara bekerja dengannya selama 2 bulan. Una tarjeta belga. Podemos hablar sin ningún problema, sin ningún peligro. Si curras 2 meses para mí, te dejo en paz. Saldamos la deuda. Di sela kesibukannya yang padat, mulai dari bekerja di perusahaan kontainer sampai melakukan hobi balapnya, dan kini ditambah lagi ia harus menjadi kurir untuk melunasi hutang sang mantan, di mana ia terlihat kesulitan untuk membagi waktunya sehingga ia mengabaikan panggilan dari Carlos dan memilih untuk menjalani seleksi tahap 2 di tim Honda.
Alhasil selesai mengikuti seleksi, ia sudah ditunggu oleh Boro yang memberinya peringatan sekaligus membawanya ke tempat yang sama untuk mengantarkan paket yang sudah dipesan. ¿Qué es esto? Gominolas para el cansancio. Akibat dari aksi sebelumnya, ternyata Rafa sudah ditandai oleh petugas, sehingga pada perjalanan kali ini, ia kembali dikejar oleh petugas. Beruntung dengan kecerdikannya, Rafa dapat bersembunyi di antara mobil yang sedang diparkir sehingga ia kembali lolos dari pengejaran tersebut. ¡Abre! ¡Vamos! 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 Sesampainya di kediaman Carlos, Rafa pun mengeluh bahwa motor yang ia gunakan kurang mendukung saat melakukan tugas, sehingga ia meminta disediakan motor 1000 cc dengan ban racing demi kelancaran proses pengiriman. Necesito una moto mejor, una Kawa 1000 con neumáticos de competición. O la próxima vez me van a trincar fijo, tío. Carlos, si quieres que te traiga la droga, tiene que ser así. Ya veremos. Di rumah, Rafa menyembunyikan kesepakatannya dengan Carlos dan hanya memberitahu sang mantan bahwa masalahnya dengan Carlos telah selesai dengan dibantu oleh Cortés. Lo tuyo con esos tíos ya está arreglado. Pero claro, ¿cómo que has hecho? Vos, da igual lo que he hecho, tú no te tienes que preocupar por eso. ¿Me van a dejar en paz? Sí, te van a dejar en paz. Olvídate. Akibat dari aktivitasnya yang padat dengan menjalani 3 pekerjaan sekaligus, membuat Rafa kelelahan sehingga doping laknat yang diberikan oleh Boro pun ia telan, demi mengembalikan staminanya yang sudah ngedrop. Demi kelancaran bisnis haramnya, kini Carlos mengabulkan permintaan Rafa dengan memberikannya 2 buah motor dengan spek dewa untuk menunjang proses pengiriman kilat atas permintaannya beberapa waktu yang lalu. ¿Te gusta, no? Sí. Boro ya te está esperando. Waktu berlalu sampai akhirnya tibalah seleksi ronde keempat, di mana Rafa terlihat sangat antusias meskipun kondisi badannya lagi ngedrop dan... No sé qué coño le pasa a este chico. Terlihat dalam seleksi tersebut performa Rafa menurun, sehingga ia berakhir adu mulut dengan rekannya karena disangka sengaja ingin mencelakainya. Dan Regina yang datang pun mencoba untuk menengahi mereka dengan meminta agar fokus ke final yang sebentar lagi akan dilaksanakan. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Hay algún problema? No sé, pregúntaselo a él. Así que ya podéis venir dispuestos a darlo todo. Tú también. Sí, sí, claro. ¿Tú de verdad quieres entrar en el equipo? Sí. Pero me lo estás poniendo muy difícil. Mira, Regina, lo siento mucho, pero yo no me siento responsable por lo que acaba de pasar, ¿eh? La mayoría solo consigue mejorar su técnica, pero les falta chispa, les falta talento. Por eso no llegan a nada, por eso sois mágicos. Por eso voláis. No me falles, ¿vale? Di rumah pada malam harinya, Rafa mendapati sang mantan sedang berkemas berniat untuk pergi dari sana karena ia berpikir bahwa masalahnya sudah selesai sehingga ia merasa aman untuk kembali pada kehidupannya. Tentu saja hal itu membuat Rafa memohon agar sang mantan dan anaknya tetap tinggal bersamanya dan meminta agar sang mantan mau rujuk dengannya. Que ya está todo arreglado, ¿no? Es que no se trata solo de lo que tú quieres. Quiero que volvamos a estar juntos, Natalia. Ahora sé perfectamente lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? Pues quiero a vosotros. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Porque ahora sé que no puedo vivir sin vosotros. Es que yo no quiero un loco. No, es que yo no soy un loco.
Esok harinya Rafa kembali mengirimkan paket ke seorang pelanggan yang berada di pusat kota, di mana saat itu sedang terjadi demo besar-besaran yang tentu saja melibatkan banyak polisi yang menjaga keamanan di sana. Mientras los maderos corren a la gresca, vamos a pasar la mercancía. Y eso lo vas a hacer tú. Una T-Max. O mejor una de Cross, ¿ok? ¿Estás listo, campeón? Deja la mercancía en el maletero del coche y te regresas. Ok. Que no te agarren, chaval. Lo que llevas ahí vale 50.000 pavos. Dengan nekat, Rafa pun menerobos kerumunan para demonstran serta pihak kepolisian dan merasa dirinya terancam, Rafa pun segera melarikan diri dari kejaran orang tak dikenal tersebut, sampai di mana ia tersudut dan mencoba menghubungi Boro untuk mendapatkan bantuan. Yang dengan segera, Rafa pun mengikuti petunjuk dari Boro sehingga ia pun berhasil selamat. ¿Dónde coño estás? Bro, que me han disparado, joder. ¿Qué? Que sí que me han disparado. Joder, van a por ella. Alguien nos ha vendido. Bueno, entonces, ¿qué coño quieres que haga, tío? Vete a la salida lateral, dirección Ramblas. ¡Ahora! Vale. Carlos yang gondok atas kejadian tersebut pun menduga bahwa sepupu Boro lah pelakunya. Namun Boro menyangkal hal tersebut. Sementara sang mantan akhirnya mengetahui bahwa Rafa telah menjadi kurir paket haram demi melunasi semua hutangnya. Ha sido Diego el que nos ha querido volcar, aprovechando el follón. Y si no lo ves, es que estás ciego. Ya, vamos a aclarar esto. Llamo a Fadel y lo buscamos. Cortés me lo ha contado todo. Me queda solo la entrega. Luego ya seremos libres. Sadar bahwa Rafa selama ini telah banyak berkorban demi dirinya, sehingga membuat sang mantan pun luluh. Lalu kemudian di keesokan harinya, Rafa kembali ke lintasan untuk mengikuti seleksi tahap akhir untuk menjadi pembalap utama di tim Honda. Walaupun pada kenyataannya, Rafa telah mendominasi balapan, namun ia harus pasrah ketika keluar jalur akibat kurangnya konsentrasi. Alhasil, Regina yang menaruh banyak harapan padanya pun harus kecewa. Mira, Rafa, cuando yo formo un equipo, se convierte en parte de mi familia. Por mucho que queramos mirar para otra parte. Al final, somos lo que somos gracias a ella. Esta familia te iba a convertir en un campeón, Rafa. Te lo iba a dar todo. Pero bueno, es tu decisión. Y yo la respeto. Rafa pun kemudian meluapkan kekesalan atas segala permasalahannya dengan menyelesaikan misi terakhir, yaitu dengan mengantarkan paket laknat ke sebuah bangunan tua, di mana di sana Boro sudah siap menerima uang dari pembeli yang tak terhitung jumlahnya. Namun ternyata tak hanya sampai di situ. Rafa ternyata diminta kembali untuk mengantarkan paket di keesokan harinya. Alhasil Rafa yang tadinya ingin pergi pun kembali menghampiri Boro dan tiba-tiba
Kemudian Rafa menghubungi sahabatnya untuk meminta bantuan, yaitu menghilangkan jejak si Boro yang telah dijemput malaikat maut dengan kesepakatan bahwa ia akan membocorkan lokasi gudang milik Carlos, sehingga nantinya Cortez dapat mengambil alih bisnis laknat tersebut, yang langsung disetujui oleh Cortez yang sangat membenci Carlos ini. Oye, Cortés, tú querías el negocio del Carlos, ¿verdad? ¿Quieres que te lleve al almacén donde esconde la droga? Ah, que tú sabías dónde estaba, ¿no? ¿Tú confías en mí? Sementara itu Carlos yang menanti kehadiran Boro yang tak kunjung datang pun menemui Rafa dengan tujuan untuk menanyakan keberadaannya, di mana Rafa pun mengarang sebuah cerita bahwa Boro telah membawa lari uang tersebut dibantu oleh sepupunya. Mendengar hal itu, Carlos yang tipikalnya orang parnoan pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi keberadaan Boro dan sepupunya. Que no sé dónde está Boro, te lo digo en serio, tío, te lo prometo, te estoy diciendo la verdad, joder. Cabrón, no me contestas. Estos se cogieron la droga, dejaron la pasta y se piraron, joder. Si no me crees, llámalos. ¿Y Boro? ¿Dónde quedó el hijo de puta de Boro? Boro quedaba recontando el dinero y luego se iba a ver a su primo, tío. Y tú, te vienes conmigo. Nelson, necesito que encuentres a Boro y a Fadel. ¿Eh? Vale. ¡Mira lo que está haciendo! ¡Míralo, míralo! ¡Corre, que se va! ¡Que no puedo pasar, chacho! ¡Métete por ahí! ¡Dios, sal de aquí! ¡Es que no lo estás viendo! ¡Dios! ¡Me cago en la madre! Sampai di gudang, Rafa segera memberikan lokasi tersebut kepada Cortez agar segera menyusulnya. Tetapi ternyata di tempat lain anak buah Carlos mendapatkan informasi bahwa sepupu Boro sudah seminggu ini mendekam di penjara, sehingga terungkaplah kebohongan Rafa. Hey, ¿qué sabes de Fadel? Pues ni idea. Llevo una semana en el talego. ¿Y de Boro? Menos. ¿Qué te ha dicho ese? Estaba preguntando por Fadel. Dime, Tony. Hay un problema. ¿Y dónde está? En la trena. ¿Seguro? Llevo una semana allí. Anoche no pude ver a Boro. Cortez yang mengetahui bahwa kebohongan Rafa telah terungkap pun segera mengabarinya dan meminta agar Rafa segera angkat kaki dari sana. Aquí no sales vivo, hijo. ¿Para quién estás trabajando, cabrón? Rafa yang terjatuh dari motornya pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang kemudian Carlos membawanya untuk mencari keberadaan Boro dan uangnya, tapi tiba-tiba beruntung bagi Rafa di mana ia masih membawa ponselnya, sehingga ia bisa mengirimkan lokasi keberadaannya kepada Cortez dan bisa diselamatkan. Tranquilo, tranquilo. Rápido, 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 rápido. Vamos, 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 vamos. Hingga pada akhirnya, Rafa pun dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Selain itu, Rafa juga diundang kembali oleh Regina untuk bergabung dengan timnya. Namun sesampainya ia di pedok, tiba-tiba... Rafa, vienen a por ti. ¿Cómo que vienen a por mí? Tenemos un testigo con pruebas de tu vinculación con los colombianos. ¿Qué pruebas? Akibat dari Rafa sering menemui Boro, sehingga polisi mencurigainya terlibat dengan kartel narkoba. Namun ternyata Rafa tidak dijebloskan ke penjara, melainkan diajak kerjasama untuk membantu kepolisian dalam memberantas narkoba. La Brigada Central de Estupefacientes necesita pilotos como tú. Necesitaré una Kawasaki 1000 con neumáticos de competición. Es tuya. Acercándome, estoy a 3 kilómetros. Tranquilos, es mío. Recibido Centauro 1, te seguimos. Been riding on this road so long. I know it's now or never. Dan film pun tamat.